Pada video kali ini, kami akan melakukan simulasi tentang berlaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. ya selamat siang. Pak, perkenalkan saya perawat Lydia. Di sini saya akan mengkaji beberapa hal kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ini benar dengan Bapak Jersey? Ya, benar. Ya, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Apakah dalam belakangan ini atau beberapa hari ini Bapak sedang merasa marah atau emosi kepada orang sekitar? Iya. Oh, Bapak merasa emosi. Kalau begitu, yang ingin saya tanyakan, apa penyebab sehingga Bapak bisa merasakan emosi terhadap orang sekitar? Ya, karena saya mengetahui mereka tidak kasih. Oh, berarti Bapak merasa marah kepada keluarga Bapak ya? Iya. Oh iya. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, perilaku kekerasan apa yang Bapak lakukan ketika Bapak merasa emosi kepada keluarga Bapak? Apakah ada hal yang Bapak lakukan sehingga melukai orang lain atau diri sendiri? Ya, saya seringkali memukul tembok dan memukul adik saya jika diperlukan. Oh iya. Pak, kalau setelah Bapak melakukan kekerasan kepada adik Bapak, Bapak memukul tembok sehingga tangan Bapak mungkin merasa sakit, yang saya tanyakan, setelah Bapak melakukan itu, apa yang Bapak rasakan? Ya, saya merasa puas. Oh, Bapak tidak merasa sakit ketika memukul tembok? Tidak. Oh ya, baik. Bapak, di sini saya akan memberitahukan kepada Bapak bagaimana cara mengontrol emosi Bapak agar Bapak bisa melampiaskan amarah Bapak dan tidak melukai orang terdekat Bapak. Yang Pak, cara mengontrol emosi yang akan saya ajarkan kepada Bapak yaitu ada dua. Yang pertama tuh tarik napas dalam dan menggunakan alternatif bantal. Yang pertama, Bapak bisa tarik napas dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Boleh dicoba, Pak? Iya, baik. Ya, Pak, silakan. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Baik, Bapak, alternatif yang kedua yaitu menggunakan bantal. Ya, Pak, sebentar. Permisi, Pak. Ya, Pak, pada bantal ini Bapak bisa memukul bantal ini atau Bapak bisa menutup wajah Bapak menggunakan bantal dan Bapak bisa berteriak sekencang mungkin untuk melampiaskan emosi Bapak. Bisa dicoba ya, Pak? Ya, baik. Bapak bisa memukul atau berteriak gitu. Ketika Bapak marah, Bapak bisa memukul bantal. Coba Bapak pukul, apakah merasa sakit atau Bapak merasa amarah Bapak terlampiaskan ketika melakukan ini? Ya, baik. Ya, baik, Pak. Ya, Bapak baik sekali. Bapak, apakah setelah Bapak melakukan tarik napas dalam dan menggunakan alternatif bantal untuk melampiaskan emosi Bapak, apakah emosi Bapak sedikit mereda? Ya, sudah sedikit mereda. Ya, baik. Berarti Bapak mengerti ya cara untuk mengontrol emosi agar Bapak tidak menyakiti orang lain? Iya. Ya, baik, karena Bapak sudah paham. Kalau begitu saya mau pamit. Selamat siang, Pak. Permisi, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Bapak saat ini? Baik. Apakah Bapak kemarin diajarkan tindakan atau tidak? Iya, diajarkan. Tindakan apa yang kemarin Bapak diajarkan? Tarik napas dengan sama memukul bantal. Bagaimana perasaan Bapak saat Bapak melakukan tindakan yang kemarin diajarkan? Baik, masa baik. Bagus, Pak, jika Bapak bisa melakukannya. Ya. Baik, Pak, di saat ini saya akan mengajarkan Bapak tindakan yang kedua, yaitu dengan cara merapikan tempat tidur. Ya, baik. Apakah Bapak tahu atau tidak cara merapikan tempat tidur yang baik dan benar? Ya, saya tahu. Jika Bapak tahu, Bapak lihat apakah tempat tidur Bapak rapi atau tidak? Tidak. Jika tidak, silakan coba Bapak Oke. merapikannya. Ya, sudah. Silakan duduk kembali. Baik, Pak, apakah yang Bapak rasakan ketika melihat tempat tidur Bapak sekali ini? Saya merasa lebih nyaman. Jika Bapak berpikir seperti itu, Bapak dapat mengontrol emosi Bapak
dengan cara yang sudah saya tadi ajarkan kepada Bapak. Ya, baik. Apakah Bapak sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Jika Bapak sudah mengerti, saya permisi. Ya, baik. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Permisi. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apakah betul ini dengan Bapak Jersey? Iya, benar. Oke baik Pak, perkenalkan nama saya Suster Iven Latrake. Saat ini saya minta waktu sebentar untuk saya melakukan tindakan mengevaluasi cara mengontrol secara sosial. Ya, baik. Oke Pak, Bapak bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Baik Pak, apakah emosinya sudah bisa dikontrol atau tidak? Belum sepenuhnya. Bagaimana cara mengontrol yang kemarin teman saya berikan? Apakah sudah bisa dilakukan Ya. oleh Bapak atau belum? Sudah bisa dilakukan. Oke baik Pak. Dan bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan yang kemarin? Merasa baik. Baik Pak. Sekarang kita akan mengontrol emosi Bapak dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, baik. Bapak kalau misalkan berbicara dengan orang lain, Bapak harus senyum. Ya, baik. Coba Bapak tes melakukan tindakan yang tadi saya katakan. Ya. Ketika bercakap-cakap dengan orang lain, Bapak harus senyum. Oke Pak. Dan mampu mengontrol emosi ketika Bapak bercakap-cakap dengan orang lain. Ya. Oke Pak, apakah Bapak pahami dengan tindakan yang tadi saya katakan? Ya, saya paham. Sudah. Oke baik Pak. Jangan lupa untuk dilakukan ya Pak. Ya. Baik Pak, sudah selesai tindakan yang saya berikan. Kalau ada keperluan, Bapak boleh menghubungi saya. Ya. Baik Pak, saya permisi Pak. Ya. Siang Pak. Selamat siang, permisi. Ya, selamat siang. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Suster Sin. Apakah benar ini dengan Bapak Jersey? Ya, benar. Baik Bapak, bolehkah saya duduk? Ya, boleh. Bapak, di sini saya akan melakukan mengevaluasi terapi spiritual Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang pada pertemuan sebelumnya? Ya, baik. Merasa baik. Ya baik Bapak. Apakah Bapak sudah bisa mengontrol emosi Bapak? Ya, sudah. Baik. Apakah Bapak sudah mampu untuk berinteraksi dengan orang lain? Ya, sudah. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak ibadahnya baik atau tidak? Saya rasa tidak. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, saya akan mengajarkan cara berdoa yang baik kepada Bapak. Yang pertama itu Bapak harus menenangkan pikiran Bapak. Dan yang kedua, Bapak harus siapkan diri dalam berdoa. Dan yang ketiga, Bapak tuh harus menghilangkan rasa emosi dalam diri Bapak. Dan ketika Bapak sudah melakukan ketiga hal di atas, seperti menenangkan pikiran Bapak, siapkan diri dalam berdoa, dan menghilangkan rasa emosi, Bapak siap untuk berdoa. Apakah Bapak memahami apa yang saya bilang? Ya, saya mengerti. Baik Bapak, semoga itu bisa bermanfaat bagi Bapak. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Saya permisi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bapak, perkenalkan saya perawat Maria. Ya. Saya akan menjelaskan kepada Bapak terkait dengan minum obat. Ya, Apakah baik. Bapak siap? Ya, Oke Bapak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? saya merasa baik hari ini. Bagaimana dengan tindakan-tindakan yang sudah diajarkan oleh teman-teman saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Apakah Bapak mengerti? Ya, saya mengerti. Apakah sudah dilakukan ketika Bapak marah? Ya, sudah. Oke Bapak, kalau Bapak sudah melakukan, berarti itu sudah membantu Bapak dalam mengontrol emosi Bapak. Ya. Oke Bapak, sekarang saya akan mengajarkan Bapak terkait dengan obat yang harus Bapak minum. Ya. Di sini ada 2 obat Pak. Obat yang pertama yang banyak ini, Bapak bisa minumnya setiap hari 2 kali. Ya. Sedangkan obat yang satunya lagi, Bapak bisa minum ketika Bapak merasa depresi atau Bapak merasa marah. Ya, baik. Setelah habis minum obat, Bapak jangan lupa untuk istirahat ya Pak. Ya. Oke Bapak, kalau Bapak sudah mengerti obatnya, nanti saya akan sini ya Pak. Oke Bapak, sekian, saya kembali dulu ya Pak. Kalau Bapak perlu sesuatu bisa menghubungi saya. Terima kasih. Ya.
Selamat siang. Bu, permisi. Bu, perkenalkan saya Mantri Nando. Apakah betul ini dengan keluarga Bapak Jersey? Iya, benar, Pak. Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kekerasan yang pasien alami. Perilaku kekerasan yang pasien alami yaitu biasa pasien memukul adiknya dan memukul tembok ketika pasien marah. Dan penyebabnya itu kurangnya perhatian dari keluarga dan ketika pasien meminta sesuatu tidak dikasih oleh keluarga. Tanda dan gejala yang biasa pasien alami yaitu mudah tersinggung, frustasi, cemas, stres, kewalahan, dan pasien merasa bersalah. Di sini saya mau mengajarkan cara merawat pasien, yaitu pertama, tidak memarahi klien saat klien marah, saling mendukung dan menghilangkan rasa stres pasien, memberikan nasihat yang memotivasi pasien, tidak menyalahkan klien, lebih sabar dan berdiskusi dengan klien. Oke Bu, apakah yang tadi saya jelaskan Ibu pahami? Iya, paham, Pak. Apa yang Ibu pahami? Ya, jadi sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pak. Jadi ketika nanti kalau misalkan saudara saya penyakitnya kambuh, berarti kita sebagai keluarga kita tidak boleh memarahinya. Kemudian kita harus mendukung dan lebih banyak diskusi dengan dia supaya lebih sabar dalam mengontrol emosinya. Mungkin seperti itu, Kak, Pak? Oke Bu, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi. Terima kasih. Iya, Pak.